Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini alhamdulillah, dengan izinnya kita masih bisa bersilaturahim, masih bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman dalam rangka menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada umatnya melalui hadis-hadisnya. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa hari ini tanggal 2 April tahun 2020 yang merupakan hari jadi Kabupaten Cirebon yang ke-538. Kalau ditinjau dari segi usia, harusnya masyarakat Cirebon ini sudah cukup dewasa, mengingat karena usia Kabupaten Cirebon sudah 500 tahun lebih. Tapi walaupun demikian, terkadang kita melihat beberapa kekurangan di sana sini. Hal ini bisa kita maklumi karena keterbatasan beberapa hal. Oleh karenanya, pada ulang tahun kali ini, setidaknya mari kita bersama untuk mengingat kembali bagaimana sejarah Kabupaten Cirebon yang diwariskan oleh para leluhur, para tokoh-tokoh agama yang telah berhasil, yang telah berjuang mengislamkan masyarakat Kabupaten Cirebon dan sekitarnya. Apabila kita ingat sejarah bahwa orang yang telah berjasa dalam mengislamkan Cirebon dan sekitarnya adalah Syekh Syarif Hidayatullah, atau yang biasa dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Selama beliau konsisten dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Cirebon khususnya dan Jawa Barat pada umumnya, ada beberapa petaka petitih, ada beberapa pesan beliau yang harus kita bumikan, yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat Cirebon agar mereka tahu ketika beliau masih hidup apa saja pesan-pesan yang beliau sampaikan kepada warga masyarakat Kabupaten Cirebon pada zamannya untuk generasi yang akan datang. Beberapa pesan tersebut, yang pertama adalah beliau berpesan kepada kita semua dengan pepatah petitih yang terkenal, yaitu ingsun titip tajulan fakir miskin. Ini adalah sebuah pesan beliau. Beliau menginginkan apabila Kabupaten Cirebon menjadi kabupaten, menjadi daerah yang aman, menjadi daerah yang sejahtera, menjadi daerah yang makmur, maka hendaknya masyarakat Cirebon harus berpedoman kepada pesan ini, ingsun titip tajulan fakir miskin. Ingsun titip tajuk artinya adalah bahwa beliau berpesan kepada kita, orang Cirebon itu dimanapun berada, apapun statusnya di masyarakat, bagaimanapun posisinya, jangan pernah meninggalkan tajuk. Tajuk adalah sebuah simbol. Tajuk adalah bahasa daerah. Jadi dalam bahasa Arabnya adalah masjid. Masjid adalah tempat ibadah seorang hamba kepada Tuhannya. Oleh karenanya, warga Kabupaten Cirebon hendaknya dimanapun berada, apapun statusnya di masyarakat,
jangan pernah meninggalkan masjid. Karena masjid adalah merupakan simbol ibadah antara hamba dengan Tuhannya, antara makhluk dengan kholiknya. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyatakan tentang fadilah, tentang keutamaan masjid. Di antaranya adalah ada dalam hadis yang sangat terkenal sekali, ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, yang pada waktu itu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang 7 itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Yang kedua adalah fakir miskin. Beliau berpesan kepada kita, kepada masyarakat Cirebon, agar senantiasa jangan pernah menelantarkan fakir miskin. Jangan pernah melupakan fakir miskin, karena mereka adalah bagian dari kehidupan kita. Oleh karena itu, apabila kita mempunyai kelebihan rezeki, jangan lupa, atau apabila kita mempunyai harta yang banyak, jangan lupa sebagian dari harta kita itu adalah hak-hak mereka yang harus kita infakkan, yang harus kita berikan kepada mereka. Ingsun titip tajuk adalah simbol hablum minallah, simbol keterkaitan orang Cirebon dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan fakir miskin adalah simbol hablum minanas, simbol bahwa orang Cirebon harus merasa peduli kepada sesama manusia, sesama saudara, sesama warga Cirebon. Apabila pesan ini diamalkan dengan baik oleh masyarakat Cirebon, insya Allah Kabupaten Cirebon akan menjadi kabupaten yang beradab, akan menjadi kabupaten yang bermartabat dibanding dengan kabupaten-kabupaten yang lain. Kemudian pesan beliau yang selanjutnya adalah den welas asing sasapada. Orang Cirebon itu harus mempunyai kasih sayang, mempunyai jiwa kasih sayang kepada sesama orang Cirebon dan kepada orang lain tentunya juga. Saling membantu, saling menolong, saling memaafkan satu dengan yang lain. Kemudian saling saling membantu segala-galanya apabila ada orang yang membutuhkan suatu bantuan kepada kita. Kemudian lagi yang ketiga adalah di antara pesan beliau, ajalok kaniyaya ing makhluk. Pesan beliau yang ketiga adalah jangan pernah menyakiti makhluk, jangan pernah menyakiti sesama manusia, jangan pernah menyakiti sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pesan yang sangat bernilai, pesan yang sangat bermartabat, karena pesan ini adalah menggambarkan bahwa orang Cirebon itu harus menjadi orang yang kasih sayang kepada sesama. Hal ini adalah didasarkan kepada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, man lam yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah jangan harap kita akan disayang oleh Allah kalau kita tidak bisa menyayangi sesama. Di dalam hadis yang lain, irhamu man fil ardi warhamkum man misama. Kasih sayanglah kepada orang-orang yang ada di bumi, niscaya orang-orang yang ada di langit akan menyayangimu. Kemudian di dalam hadis yang lain, wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong para hambanya selama hambanya masih mau menolong saudaranya. Artinya adalah jangan harap kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap kita akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak pernah memperhatikan orang lain, kalau kita tidak pernah memperhatikan nyawa orang lain. Maka dengan demikian, ketiga pesan ini apabila betul-betul membumi di dalam masyarakat Kabupaten Cirebon, insya Allah Kabupaten Cirebon menjadi kabupaten yang bermartabat, kabupaten yang berbudaya, kabupaten yang bertamadun, sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan fi dunya wal akhirah. Mudah-mudahan
apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.